Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita kedatangan pertanyaan lagi dari salah satu teman kita. Dan pertanyaannya seperti ini. Bang, reksadana saham minggu-minggu ini emang anjlok ya? Atau punya saya aja? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita membutuhkan sedikit tenaga dalam khusus yang akan kita sharing bersama di video ini ya teman-teman ya. Dan tentunya di video ini juga saya akan update keadaan portofolio saya ketika market yang katanya anjlok seperti Yung yang tadi baru tanyakan. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Oke teman-teman, jadi untuk menjawab pertanyaan salah satu dari teman kita mengenai pasar market yang sedang anjlok, saya membutuhkan sedikit bantuan tenaga dalam. Nah, di sini biasanya saya menggunakan TradingView, teman-teman. Ini bisa langsung diakses di web browser mana saja dan free. Di sini saya akan melakukan pendalaman analisa teknikal ya, teman-teman ya. Karena kalau berdasarkan fundamental, teman-teman pasti sudah update sendiri ya, teman-teman ya. Di berita-berita saat ini di keadaan ekonomi baik dalam maupun dari luar negeri yang sepertinya masih kurang begitu mengenakan ya, teman-teman ya. Sehingga mari kita lihat pergerakan IHSG belakangan ini. Nah, pada saat video ini dibikin, market ditutup minus tuh. Lihat teman-teman, candlenya merah banget ya di sini ya, teman-teman ya. Oke, jadi saya lihat memang kita pergerakannya sedang mengalami penurunan ya, Yung. Jadi kemungkinan besar hampir semuanya mengalami juga penurunan ya. Kita lihat tuh dari sini kan, di titik tertingginya kita lihat dia mengalami penurunan ya, Yung ya di sini. Turunnya sampai mana? Nah, kita cuma bisa memprediksi turunnya bakal sampai mana, tapi kita nggak bisa pastiin dia turunnya pasti sampai di situ ya, teman-teman ya. Dapat kita lihat penurunan terendah di sini itu terbentur oleh support. Ini kan yang sebelumnya teman-teman ya, ada di video sebelumnya. Ini kita sama-sama sharing itu loh teman-teman. Nah, ada ya di video sebelumnya dan rupanya sesuai, namun kita nggak update perkembangannya dia naik sampai sini ya, naiknya gila banget. Nah, ini di sini adalah support pertamanya teman-teman ya. Kemudian kita juga melihat adanya di sini teman-teman. Kita lihat bersama di sini ya, ada garis di sini ya, merupakan juga supportnya teman-teman ya. Harapannya dia cukup bertahan sampai di situ saja ya. Jangan turun terlalu dalam lagi karena akan membuat kita semua sakit hati ya, teman-teman ya. Tapi yang namanya market ya, kita nggak ada yang tahu. Penurunan kali ini 3 hari berturut saya melihat penurunannya cukup sangat tajam ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana perkembangan berikutnya kita tunggu saja, apakah akan turun sampai IHSG di level 6862 ataukah dia akan break dan melanjutkan penurunan hingga di kisaran nih di bawah di sekitaran 6500-an. Namun saya lihat di sini ada cukup banyak support ya, teman-teman ya. Bisa juga tertahan di sini ya kalau dia memang mengalami penurunan. Oke, di sini di level 6000 sekitar 6695 sampai 6700. Yung kenapa ngebahasnya IHSG? Yap, karena itu cerminan pasar secara global ya, pasar Indonesia secara umumnya. Sehingga harapannya dengan pergerakan ini kita bisa melihat kemana sih arah reksadana saham, meskipun di setiap top holdingsnya kan beda-beda ya, teman-teman ya. Tapi di sini kita ngebahasnya secara keseluruhan. Nah, jadi perkiraan market kemungkinan masih akan mengalami penurunan. Turunnya sampai mana kita sama-sama lihat, apakah di level 6000 sekitaran 6853 atau dia akan melanjutkan hingga 6700 dan yang terparah mungkin sampai di 6500 ya, teman-teman ya. Tapi kita harap bersama agar cepat naik supaya kita balik cuan lagi. Ingat teman-teman, kondisi ekonomi secara keseluruhan bahkan di luar sedang tidak enak. Market sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Jadi tetap gunakan kepala dingin untuk melakukan investasi. Kasih es batu di sini enggak. Dan sekarang teman-teman, setelah kita update IHSG secara singkat, teman-teman juga pasti penasaran apakah reksadana saham teman kita yang satu saja yang anjlok atau semuanya anjlok. Maka dari itu saya akan buka portofolio bibit saya yang udah lama dan mungkin teman-teman juga penasaran kan sekarang isinya gimana.
Nah, teman-teman, layar bibit saya sudah muncul di sini ya, teman-teman ya. Nah, posisinya tuh sudah ada yang minus. Apa yang minus? Coba tebak. Bener, reksadananya pasti si Jarvis. Yung kemarin terus nggak jual tuh, sekarang minus. Nyesel nggak, Yung? Nggak, namanya investasi. Santai aja. Bagi yang sudah subscribe dan setia nonton perjalanan bibit saya, pasti teman-teman tahu si Jarvis ini waktu saya pegang pernah minus sampai hampir 20% ya. Kalau nggak salah ya, teman-teman boleh dicek di video-video sebelumnya. Sekarang posisinya minus tipis 2%an di kala market seperti ini. Saya lihat masih performnya oke. 1 tahun lihat tuh harganya sudah terbentur yang agak di bawah sini nih ya. Ya harapannya dia bakal naik lagi sih teman-teman 3 tahun terakhir. Masih no problem lah melihat harganya yang seperti ini. Dan si Jarvis saya juga nggak nambah posisi ya teman-teman, tuh masih tetap ya 15 juta. Sesuai komitmen saya akan nabung Jarvis rutin sebulan sekali. Itu tuh video yang tercipta setelah satu tahunan ya investasi si Jarvis nih, saya masih pegang ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah, kenapa buka reksadana saya? Karena saya sama dengan teman yang tadi nanyain, karena porsi reksadana saham saya banyak. Tuh, keuntungannya masih plus. Pasar uang mau dilihat nggak teman-teman? Nggak perlu lah ya, kan stabil naiknya. Obligasi saya sudah ada masuk di stable fund ya teman-teman ya. Sukor Invest Stable Fund, dan ini Sukor Invest Bond Fund itu yang pakai robo, masih lanjut juga. Tapi sekarang lebih ke Sukor Invest Stable Fund. Masuk ke reksadana saham dan oke, plus 14% dan plus 5%an teman-teman. Di kala market yang merah seperti ini, portofolio reksadana saham saya masih plus. Yung bagi tipsnya dong Yung, kok bisa ya kayak gitu merah-merah tapi Yung punya portofolio plus, kan adem-adem jadi tenang investasinya. Sebenarnya nggak perlu tips yang gimana susah ya teman-teman ya, ataupun rumit. Dan saya yakin pada pemula juga bisa ya teman-teman ya. Tapi ingat terlebih dahulu, tetap selalu analisa reksadana yang teman-teman miliki. Nih saya kasih tahu tipsnya. Ya dicatat, nggak perlu catat kayaknya. Soalnya gampang. Wah, sombong nih. Nggak sombong, karena di video-video sebelumnya juga saya sebutkan. Tipsnya tuh sangat gampang teman-teman ya. Itu hanya cukup nabung atau investasi rutin. Teman-teman tahu saya investasi rutinnya setiap kapan? Benar, bagi yang sudah setia nonton, tahu setiap gajian saya pasti investasi rutin. Nih saya buktikan di transaksinya. Ini masih ada dana pensiun, ini loh kode referral yang teman-teman masukin ya. Terima kasih kepada teman-teman yang download aplikasi Bibit, kemudian menggunakan kode referral Air Cashback di atas ini ya. Sehingga saya juga dapat 25.000. Wah, kita lanjut. Ini teman-teman historinya, tanggal 28 itu saya masih melakukan pembelian. Habis gajian saya langsung melakukan pembelian. Tanggal 27 ini ya teman-teman, habis gajian juga saya langsung melakukan pembelian. Yang Manulife Dana Kas Syariah itu kan referral ya. Makasih ya teman-teman ya. Kadang saya jual juga untuk keperluan, tapi kalau untuk investasi tetap 1 bulannya 1 juta ya teman-teman. Saya cek tanggal 28 saya beli, tanggal 27 saya beli, tanggal 26 saya beli. Yung tanya dong Yung. Oh, ini yang saya jual ori ya teman-teman ya. Boleh dilihat juga ya, ini ori kemarin saya jual. Ada videonya tentang ori ya teman-teman ya. Jadi saya udah praktekin juga beli jual ori. Nah, ini hasilnya. Kemarin sempat dapat kupon sekali kalau nggak salah, langsung ditransfer ke rekening ya teman-teman. Nah, teman-teman aneh, Yung kan pakai robo, kok nggak ada dana pasar uangnya sih Yung? Nah ini, jadi sekarang strategi saya juga berubah teman-teman ya. Nah, seperti saya katakan, investasi itu haruslah fleksibel. Jadi kalau ketemu yang mana enak ya lanjutin. Nah saya ini ya, ini cara investasi saya. Kalau kata Naruto, jalan ninjaku, seperti itu teman-teman. Nah kalau saya beli teman-teman, saya gini teman-teman, saya contohnya beli obligasi, saya kan sudah patok nih, saya mau 1 bulan 1 juta aja kan ya. Jadi di Sukor Investable Fund ini saya beli kemudian saya masukin contohnya 300.000.
karena 30%-nya di reksadana obligasi dan 70%-nya di reksadana saham. Tuh, kemudian saya masukin aja ke keranjang. Nah, seperti ini. Lanjut lagi saya masuk ke yang saham. Saham ini saya ada 2. Sekarang saya lagi beli Sukor Invest Maxi Fund ya. Ini diversifikasi yang saya lakukan, di mana ada satu saya invest di indeks IDX 30 di BNI dan satu lagi di Sukor Invest Maxi Fund. Nah, teman-teman tinggal sini kemudian beli ya. Teman-teman masukin lagi seperti itu 700.000. Nah, seperti ini ya contohnya, teman-teman masukin ke keranjang, sudah baru lihat keranjang dan checklist semua dan sikat 1 juta masuk seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya rasa video kali ini harapannya dapat menjawab pertanyaan salah satu teman-teman kita mengenai apakah semua reksadana saham turun, anjlok ketika pasar yang seperti kita lihat bersama sedang mengalami penurunan dan masih akan kayaknya melanjutkan downtrendnya, mengingat keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja, seperti perang, Sri Lanka, ekonomi yang kurang begitu baik, The Fed menaikkan suku bunga, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya, sehingga saya juga agak sedikit pesimis kalau tiba-tiba kita langsung lonjak naik sendiri ya. Tapi itu harapan kita bersama kan teman-teman. Dan kemudian juga dilihat portofolio saya, reksadana saya masih plus, itu akibat dari konsistensi yang saya lakukan. Saya udah buka-bukaan tipsnya, ini yang saya lakukan. Ini loh yang dari awal saya ceritakan di awal-awal video. Dan bagi teman-teman yang sudah pertama Hyung, saya sudah nonton Hyung, saya terima kasih banget. Dan ini saya buktikan kepada para teman-teman bahwa dengan menggunakan konsisten investasi, metode DCA terbukti berdasarkan pengalaman saya sendiri ya teman-teman, itu mampu masih memberikan cuan profit ketika market yang masih kurang bagus. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan, request dan apapun itu juga jangan malu-malu teman-teman. Teman-teman boleh malu kalau ada semut merah, benar kan, yang berjalan di dinding. Tapi di sini nggak ada. Ini teman-teman langsung saja drop komen, mau nanya apa bebas, mau request apa bebas, mau challenge apa lagi silakan. Oke teman-teman, saya tunggu ya. Dan bagi teman-teman yang mau investasi reksadana di aplikasi Bibit seperti yang saya lakukan, teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store, App Store, dan jangan lupa masukin kode referralnya R-Cashback. Ingat teman-teman, install dan lakukan investasi di aplikasi yang resmi, karena saya sering menemukan DM masih banyak yang kejebak dengan Telegram yang abal-abal seperti itu ya teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita bersama ingatkan satu sama lain dengan cara share video ini. Jangan lupa like dan nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang. Dadah.